Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf dari SD Negeri 83 Kota Bengkulu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif yang insya Allah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kita suatu kebaikan demi kebaikan untuk mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini dalam tugas saya, yaitu penerapan budaya positif yang memang harus disebarkan oleh lingkungan sekolah kita, sehingga pemahaman-pemahaman nanti mindset yang sebelumnya itu sedikit-sedikit kita rubah untuk lebih baik lagi. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sehingga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon waktunya sebentar untuk menundukkan kepala, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak Julius untuk menyampaikan sedikit kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf, pertama-tama adalah kita bersyukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa yang sebagaimana telah diberikannya kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan Guru SD 83 Kota Bengkulu. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sebagaimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan penuh iman seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada salah satu guru kita akan memberikan materi yaitu penyebaran budaya positif. Jadi ini salah satu ilmu yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita, Ibu Enes. Yang jelas ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Enes nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, nanti kita bersama-sama mendengarkan penjelasan masalah penyebaran budaya positif dari Ibu Enes. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita sebarkan di masyarakat dan anak-anak didik kita. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Julius yang selaku Kepala Sekolah pada kesempatan ini sudah memberikan kata sambutannya. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri, lebih memahami apa itu budaya positif. Baik, biar lebih biar tidak tegang, kita tepuk semangat dulu seperti anak-anak yang ada di kelas kita. Biasa dengan tepuk semangat? Bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang ada semangat baru.
kita sebutkan semangat 2 ya. Kalau tadi semangat 1. Jadi kalau tepuk semangat 2. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Bisa? Bisa. Biar kita jauh lebih semangat lagi. Boleh berdiri ya teman-teman semuanya. Oke. Siap? Tepuk semangat 2. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, mudah-mudahan benar-benar semangat ya hari ini. Jadi bisa dipraktekkan untuk anak-anak kita di kelas. Jadi anak-anak kita itu harus punya semangat dulu di awal, senang dulu dia di kelas, sehingga proses pembelajaran kita hari itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Panas. Oke, kita masuk ke budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya memaparkan tentang modul sebelumnya, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan kita. Pernah baca filosofi Ki Hajar Dewantara? Di PMM ada tentang kurikulum merdeka, di sana ada pemaparan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara pakai bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya saya nyebutkan agak salah, maafkanlah ya. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtol Lado, di mana kalau kita di depan, artinya kita memberikan tauladan atau contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang pertama, pada saat kita berada di depan, kita harus memberikan contoh yang baik dulu untuk anak-anak kita. Sebelum kita menuntut hal-hal yang lain, berarti kita dulu yang harus memberikan contoh. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, di mana pada saat kita berada di tengah-tengah, kita harus memberikan semangat dan memberikan ide-ide untuk anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita mulai lemah atau bingung dengan apa yang harus dia kerjakan, tugas kita adalah lagi-lagi menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Terus yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang sering kita pakai adalah Tut Wuri Handayani ya, yang artinya pada saat di belakang kita memberikan motivasi untuk anak-anak kita. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya menginginkan kita sebagai para guru ini menuntun anak-anak kita tanpa harus menuntut. Jadi anak-anak kita ini memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kodrat alamnya mereka lahir dengan lingkungan yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan mereka memiliki zamannya tersendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan proses pembelajaran kita yang terdahulu dengan proses pembelajaran anak kita sekarang, karena zamannya sudah berbeda. Kalau dulu kita masih pakai kapur, kalau sekarang sudah spidol. Kalau dulu kita pakai surat, kalau sekarang sudah handphone. Berarti zaman kita dengan anak-anak kita itu sudah berbeda. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang budaya positif, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman mengingat guru kita terdahulu itu mengingatnya dengan apa? Pintarkah mereka, atau sifat mereka, atau dengan karakter mereka? Yang kita ingat tentang guru kita, apa yang kita ingat? Karakternya. Ya, sepakat, karakternya. Apa kita ingat anak murid guru kita itu pintar, yang kita ingat. Yang kita ingat pertama adalah karakternya. Ya, kita sepakat. Artinya memang
karakter kita dituntun untuk jauh lebih baik dari pemahaman-pemahaman kita. Jadi kita dulu yang harus memberi contoh tadi, karena memang dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tugas guru adalah menuntun tanpa harus menuntut. Jadi anak-anak itu kita seperti kertas putih, kita tidak boleh menggambar apapun yang ada di kertas tersebut, tapi kita biarkan anak bereksperimen dengan apa yang dia inginkan. Misalkan dia hobinya tadi menggambar, dia gambar. Ada yang hobinya kertas tadi dibuat di pesawat. Tugas kita itu menuntun. Misalnya kalau dia buat pemandangan, yang pohonnya tadi warnanya warna merah. Tugas kita hanya menuntun mereka. Nah, pohon itu daunnya warna hijau. Itu tugas kita. Tanpa kita harus, tak boleh kau nulis pemandangan, bolehnya gambar ikan. Itu yang tidak dibolehkan. Lanjut kita ke kemarin pada saat pendampingan kedua, ada beberapa guru yang kami ikut sertakan dalam visi sekolah. Lagi-lagi kemarin itu visi itu bukan merubah tentang visi kita, tapi itu keinginan kita. Mudah-mudahan nanti pada saat pembuatan visi selanjutnya ini bisa menjadi referensi untuk kita semua. Kemarin kesepakatan kami, visi sekolah itu mewujudkan peserta didik yang unggul dan dalam berprestasi, berkarakter, beriman, dan bertakwa. Itu hasil yang kemarin itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman saja yang biar lebih dekat. Teman-teman pada saat sekolah di kelas SD sampai SMA pernah tidak merasakan trauma yang dilakukan oleh seorang guru? Entah itu dimarah-marah, entah itu tidak keadilan. Pernah tidak teman-teman mendapatkan trauma dengan seorang guru? Ada? Pernah? Boleh diceritakan sedikit ketraumaannya? Aku diam baik. Bagaimana Pak Tam? Jos. Mantap, mantap. Iya, Enggar. Karena apa? Suruh nyuci WC bukan? Bersihkan WC kalau. Dijemur yang merah, dibuat yang merah. Dibandingin bisa bisa. Trauma dia, trauma. Yang trauma kata apa sih? Ayo. Ayo lah dimulai. Bawa sih itu. Trauma yang pernah saya alami masa sekolah dulu Pada suatu hari. sering terlambat sih sebenarnya. Pernah kalau zaman dulu kan dicubit perutnya. Ya, dicubit perutnya, terus kan terlambat masuk kelas dihukum, dijemur di bawah tiang bendera. Terima kasih. Itu salah satu bentuk ketraumaan. Artinya apapun tindakan guru yang tanpa ada suatu hal yang seharusnya dilakukan sebelum menghukum, itu yang menjadi trauma untuk kita. Pasti kita pernah merasakan trauma itu. Terkadang kita langsung menghakimi anak-anak kita tanpa harus bertanya terlebih dahulu karena kenapa dan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, teman-teman, ada yang mengingat seorang guru yang sampai sekarang dengan hal yang baik ya, sampai sekarang masih teman-teman ingat. Seperti misalnya
Kalau saya sendiri, yang saya ingat dan itu berdampak baik untuk saya saat ini, jadi waktu kelas 2 SMP, katakanlah kelas kami itu kelas yang luar biasa, yang mungkin kalau guru masuk sudah mas-malasan mungkin, karena memang anak-anaknya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pada saat ulangan matematika, saya mendapat nilai yang alhamdulillah itu satu-satunya saya yang mendapatkan. Tapi saya tidak dipuji, pada saat itu tidak dipuji oleh guru, tapi hanya dipanggil, Nes katanya, ternyata kamu bisa. Kalau kamu seperti ini, insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik. Cuma dengan kata-kata seperti itu menyentuh saya secara pribadi. Dan berdampak sampai hari ini saya mencintai matematika karena hanya dikatakan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman punya cerita tersendiri tentang seorang guru yang cuma dengan kata-kata atau dengan perilakunya yang berdampak baik untuk kita saat ini. Ada yang ingin bercerita? Boleh? Dari guru kita. Boleh? Ada? Pasti ada guru-guru yang kita senangi dari zaman SD sampai SMA. Guru favorit kita. Ada? SD sampai SMA satu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya bercerita, Bapak Ibu. Kenangan mungkin banyak ya. Saking banyaknya berkesan semua, Bu. Jadi salah satunya yang mungkin memotivasi saya juga, mungkin hampir sama seperti Bu Enes tadi. Pada waktu itu saya SMA, satu SMA kami itu diadakan lomba matematika, Bu Enes. Kebetulan sama dengan Ibu Enes. Pada waktu itu hasilnya alhamdulillah saya mendapat nomor 2 matematika. Nah, kemudian selang beberapa lama setelah itu kebetulan saya ini punya masalah sehingga menyebabkan kaca sekolah pecah. Nah, kebetulan guru BK waktu itu guru matematika yang mengajar saya di kelas 2 waktu itu. Yang membuat saya senang, saya tidak dimarah, WNS. Karena prestasi saya untuk satu SMA kami itu saya nomor 2 tadi. Jadi bapak tersebut menasihati saya itu dengan bahasa yang sangat lemah lembut sekali, WNS. Jadi dengan hal itu saya yang pertama senang sekali karena saya tidak dimarah. Kemudian bahasanya jangan diulangi lagi. Kemudian kamu sudah bagus di sekolah ini, untuk matematika saja kamu nomor 2 di antara seluruh siswa. Jadi mulai dari itu saya boleh dikatakan akrab sekali dengan guru matematika kami itu. Mungkin itu saja, Benes. Jadi itu saja, Benes ya. Ya, berarti kenangan kita tentang guru kita itu pertama memang karakter. Jadi karakter itu berpengaruh sekali tentang memori-memori anak kita. Jadi seperti halnya tadi Bu Engga dihukum karena terlambat, langsung dicubit, ya banyak. Ya, langsung dicubit tanpa ditanya dulu alasannya terlambat. Dan yang Pak Restam tadi karena prestasinya sehingga kesalahannya bisa dimaafkan, seperti itu. Iya, maksudnya bahasa
bahasanya jauh lebih baik lagi ya karena suatu prestasi. Baik, kita masuk ke materi. Sebelum masuk, ini ada pertanyaan pertama. Menurut teman-teman, disiplin itu apa? Ada yang bisa mencoba menjawab disiplin itu apa? Ada yang mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan disiplin? Boleh? Bu Eni, Bu Eni? Disiplin menurut saya melaksanakan apapun sesuai waktu aturan. Seperti disiplin waktu, seperti contoh kita ya, masuk sekolah pukul 7.30 kita sudah berada di sini, itu untuk disiplin waktu. Untuk disiplin tugas, apapun tugas yang diberikan, entah itu ke anak murid atau kita, dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dikumpul tepat waktu. Menurut saya sih itu. Mungkin ada yang menambahkan yang lain. Ini mungkin. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari WNS tadi. Menurut saya, disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya untuk menjalankan tugas, seperti bertanggung jawab. Kalau dari saya itu mungkin menurut saya. Ada lagi? Ya, tadi saya mau coba. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita di kelas mencoba menjawab pertanyaan dari kita beri apresiasi kepada anak-anak kita dengan sebuah kata-kata. Kita coba ya. Mungkin nanti di kelas kita coba, jadi semangat anak jauh lebih baik lagi. Seperti ini, misalnya tadi Ibu Heni dan Ibu Eni menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi kita jawab, tepuk hebat, 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 Ibu Heni, Ibu Eni, hebat. Seperti itu kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita akan jawab, ya aku tadi kasih semangat ke kawan-kawan, besok aku jawab lagi lah kecian ibu kok. Nah, mungkin dengan kata-kata seperti itu bisa menjadi motivasi anak jauh lebih baik lagi ke depannya. Karena memang anak-anak kita adalah anak-anak yang istimewa sebenarnya, karena memang lingkungannya saja yang kurang beruntung untuk anak-anak kita. Selanjutnya, berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen, menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ada yang pertama tadi adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau atau posisi mengawasi, yang kelima manajer. Jadi tadi di Ibu Eka tadi sudah berbicara tentang penghukum. Jadi posisi kontrol yang pertama yaitu adalah penghukum. Posisi kontrol penghukum adalah posisi yang masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk dan mata melotot. Dampak posisi kontrol ini, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah.
Jadi posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Jadi pada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah, seperti anak kita ada masalah, kita panggil, terus kata-kata kita itu berusaha membuat dia merasa bersalah. Tapi posisi ini berbeda dengan posisi penghukum. Kalau penghukum tadi langsung diberi hukuman tanpa harus bertanya, sedangkan ini posisi rasa bersalah, anaknya dipanggil dan ditanya dengan membuat dia merasa bersalah. Posisi yang selanjutnya yaitu posisi teman. Posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid, dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat posisi positif dan negatif. Positifnya dapat menjalinkan hubungan baik antara guru dengan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika pada guru lain. Pada posisi kontrol yang selanjutnya yaitu pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Sedangkan pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tertib atau peraturan sekolah. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini ada beberapa tindakan yang dilakukan kita sebagai guru. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Boleh dibantu untuk nomor 1.
Ya, selanjutnya tentang identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses. Boleh secara bergantian saja ya, sambil kita memahami bersama kalimat-kalimat yang memang seharusnya terlontarkan dari kita. Ya, saya akan membaca yang guru berbuat. Guru berbuat itu di penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan yang membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Yang bagian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, yang pemantau menghitung dan mengukur, dan yang selanjutnya manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu aja. Guru berkata. Yang kedua, guru berkata di sana untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Rupa ancaman ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah di sana, kamu harus tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah membantu kamu. Yang pemantau yaitu apa peraturannya? Kemudian manajemennya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil. Untuk yang selanjutnya itu hasil. Memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Yang untuk membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Yang teman ketergantungan, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Yang manajer menguatkan pribadi. Berkaitan dengan dunia. Selanjutnya berkaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian selanjutnya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Untuk dua berikutnya, murid berkata dan dampak pada murid. Bu Yeni, boleh? Dampak pada murid itu ada mengulangi kesalahan, terus merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, tergantung, kemudian memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Beberapa pemahaman yang berkaitan dengan guru dan murid. Dari pemaparan itu
bisa kita bayangkan posisi kita selama ini sebagai apa? Posisi kontrol tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau posisi mengawasi, yang kelima manajer. Selama ini posisi mana yang menjadi kepribadian kita? Penghukum. Penghukum. Pernah mengalami 5-5-nya? Pernah. Yang lebih dominan? 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Selanjutnya adalah disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Jadi ada yang pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ada pemahaman, terus di akhirnya ada video kita dari 5 kontrol tadi sehingga kita pemahaman itu mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah. Segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu memvalidasi kebutuhan, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Di mana dalam validasi kebutuhan ada beberapa yang sering kita ucapkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini dalam kondisi seorang anak ada masalah. Ya, yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan dalam menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini ada beberapa kata-kata yang dilontarkan oleh seorang guru. Salah satunya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau anak berbuat salah, jangan kita hakimi langsung anak tersebut, tapi kita ajak bercerita dan kita katakan kalau kita memang pernah juga berbuat salah dan bagaimana cara kita biar anak mengakui kesalahan tersebut. Di sini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Salah satunya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi membuat satu pernyataan keyakinan kalau dia lebih baik, kesalahan dia itu ada yang lebih buruk. Tapi kita meyakini tentang kesalahannya, sehingga dia tidak melakukan yang lebih buruk lagi atau lebih di luar kontrolnya lagi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang keyakinan-keyakinan ini, anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi, salah satunya apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi, ini yang nanti akan umpan baliknya setelah pemaparan disiplin positif ini, kita membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi mungkin ini khusus untuk wali kelas ya. Kita membuat suatu keyakinan kelas yang inilah nanti yang akan kita
pedomankan pada saat anak melakukan kesalahan. Jadi keyakinan kelas bisa dikatakan peraturan, tapi yang disepakati oleh kelas kita masing-masing dan dibuat dengan kalimat positif. Bisa membedakan antara kalimat negatif dan positif ya. Kalau misalnya tidak boleh membuang sampah, berarti ada kalimat tidak boleh, artinya itu kalimat yang negatif. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak perlu banyak tentang keyakinan kelas, tapi poin-poin yang memang disepakati di kelas itu yang kita buat. Dan nanti dari keyakinan-keyakinan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita buat anak buat keyakinan kelas, kita buat konsekuensinya, kita biarkan anak itu bersuara. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, bukan kita menghukum dengan apa yang kita mau, tapi karena ada keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi setelah ini diharapkan teman-teman bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing ya. Nah, ini ada video tentang 5 posisi kontrol tadi, bisa kita simak sama-sama ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren.
ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti Maaf sekali. ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Mana Batam? Namun kata-kata yang murid itu nggak ada yang itu di bahasa lembut yang ada tuh punya tuh apa kamu memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Ibu Yulis tuh. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada Kenalin ini Deden. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap stabil. Kamu sudah pulang, Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dari waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang Biar kuda aja nang tintang. Deden. Anakku Deden. Naren. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Aduh, ini anak David. Harus Marcel. Sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nangguang Naren. Naren! Nanggung na lang pelipat 5 na 5 lang. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Baju basah, menghargai diri sendiri, dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam posisi manajer, mudah-mudahan dan insya Allah seiring waktu kita akan menjadi seorang manajer untuk anak-anak kita nantinya di kelas. Yang terakhir yaitu pembelajaran interaktif. Budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan. Ketika mengintegrasikan budaya positif dalam pembelajaran interaktif, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi dan menginspirasi para siswa. Itulah tadi pemaparan tentang budaya positif. Lagi-lagi tidak bisa langsung mengubah apa yang menjadi kebiasaan kita selama ini. Tapi insya Allah dengan niat baik demi anak-anak kita akan merubah dan menaiki posisi manajer tersebut. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, mungkin untuk wali kelas saya minta teman-teman untuk membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan anak-anak di kelasnya, sehingga nanti pada saat anak melakukan suatu kesalahan, kita kembalikan dulu keyakinan kelas apa yang mereka langgar, sehingga bisa melanjutkan apa yang menjadi konsekuensi dari permasalahan tersebut. Sebelum mengakhiri, mau tepuk semangat lagi? Mau? Harus. Dan dindung aja.
Oke, boleh berdiri semua teman-teman sebelum kita mengakhiri, biar lebih semangat masuk ke kelas lagi nantinya. Boleh guru penjas saja yang memimpin. Ini. Tes. Ya, kita tepuk semangat dulu ya kawan-kawan. Yuk siap, 1, 2, 3, tepuk semangat. Dung dung dung. Dung dung dung. Oke. Kepada teman-teman semua yang kurang lebih 1 jam ini duduk bersama mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Lagi-lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kita untuk merubah kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang sedang berjuang di angkatan 11 bisa lulus semua, sehingga materi kita, pemahaman kita sama, dan itu akan jauh lebih baik lagi dalam penerapan kita untuk sekolah kita ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Apapun kekurangan saya hari ini, biarkan itu menjadi pembelajaran saya ke depannya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru kali aja. Ini sudah manjat. Nggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, seperti yang dijanjikan tadi, kalau hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Hari ini hari yang mana? Tanggal berapa? 我也有你明白不？我有你背过。
Nampak kau? Waalaikumsalam. Silakan masuk Dian. Kabarnya Dian hari ini? Baik, Bu. Nah, Dian tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Tahu, Bu. Tadi Ibu mendengar cerita dari teman kalau selama ulangan matematika dia mencontek. Iya, Bu. Nah, menurut dia kegiatan mencontek adalah perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Berarti mencontek adalah sebuah kesalahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk ibu pun pernah melakukan kesalahan. Saat ini dia melakukan kesalahan dengan mencontek. Ibu tidak akan mempermasalahkan kesalahan dia. Ibu ingin membantu dia menyelesaikan permasalahan dia. Nah, sekarang coba dia ceritakan dengan ibu mengapa dia hari ini mencontek pada saat ulangan matematika. Tadi malam dia ketiduran, Bu, jadi tidak sempat untuk belajar. Dia masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat kemarin-kemarin? Apa yang dia ingat tentang keyakinan kelas yang membuat permasalahan dia hari ini? Tentang ketiduran, Bu. Iya, berarti keyakinan kelas yang kita buat kemarin tentang kejujuran. Nah, mencontek apakah perbuatan yang jujur? Dia paham kalau mencontek adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak jujur. Menurut dia, apa yang harus dia lakukan agar dia tidak mencontek lagi? Belajar dengan sebaik-baiknya. Mulai kapan? Mulai hari ini, Bu. Berarti mulai hari ini dia akan melakukan perubahan dengan belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Atur jadwal tidurnya, belajar dulu baru tidur, ya. Nah, Ibu berharap dia benar-benar bisa melakukan perubahan ini dengan baik agar dia bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, menjadi anak yang soleha, yang tetap Ibu cintai. Baik, Ibu percaya dia bisa melakukan perubahan itu. Terima kasih dia untuk hari ini sudah mau menemui Ibu dan meyakini bahwa mencontek bukan suatu kejujuran, ya. Kemudian bisa kembali ke kelas. Ibu harap ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian, ya.